Halo, perkenalkan nama saya Raja Diak Sakim. Saya berasal dari Prodi Teknik Pertambangan, Departemen Teknik Geomatika. Untuk NRP 5061251044. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa isi dari chapter 21. Jadi chapter 21 ini mengenai judul sumber daya geologi. Nah, untuk langsung saja saya akan menjelaskannya mulai dari pengertiannya. Jadi pengertiannya sumber daya geologi yaitu eh, sumber daya geologi adalah bahan atau energi yang berasal dari kerak bumi, mantel, dan prosesnya yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi bagi manusia. Untuk istilah ini itu mencakup material padat, kayak bisa dibilang batuan dan mineral, terus fluida, terus air dan air, minyak, gas, terus ada energi yang tersimpan dalam sistem geologi kayak seperti panas bumi, terus yang pokoknya yang terdapat diakses yang melalui kegiatan ekstraksi seperti pertambangan, pengeboran dan pemanfaatan alami. Untuk fokusnya itu fokusnya kayak bagaimana proses geologi membentuk, memusatkan, terus mendapatkan sumber daya sehingga bisa dieksploitasi secara teknis dan ekonomis. Nah, jadi ada kayak inti dari sumber daya geologi, kayak ada macam-macam kayak asal usul geologi, terus ketersediaan dan konsentrasi, terus keterjangkauan teknis dan ekonomi, terus dampak dan pengelolaan. Nah, jadi sumber daya geologi ini tuh berbeda dari kayak bisa disebut kayak cadangan geologi berbeda. Jadi sumber daya itu kayak keseluruhan potensi atau kayak termasuk yang belum ditemukan gitu. Terus ada yang namanya cadangan geologi. Nah, apa itu cadangan geologi? Jadi cadangan geologi itu kayak bagian dari sumber daya yang telah ditemukan dan dapat diekstraksi, ekstraksi dan secara legal dan ekonomi secara teknologi saat ini. Untuk klarifikasi, mungkin kayak macam-macam klarifikasi utama bagi sumber daya geologi, kayak sumber daya energi geologi gitu kayak memiliki macam-macam kan, kayak bahan bakar fosil kayak seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, terus metana batu bara, terus minyak berat, terus pasir minyak, serpih minyak juga. Nah, terus ada yang namanya nuklir. Jadi nuklir ini kayak uranium. Jadi turunannya gitu. Terus ada panas bumi. Jadi kayak energi dari panas kerak bumi gitu. Atau geothermal bisa disebut. Terus ada yang terbarukan terkait geologi kayak seperti hidroelektrik, kayak tenaga tenaga air, terus kayak energi surya dan angin, bukan kayak geologis asalnya, tetapi kayak infrastruktur kayak sebagian dari pemanfaatnya berbasis material geologi. Setelah itu kayak ada lagi yang namanya sumber daya logam. Untuk jenisnya kayak kayak logam besi dan panduannya kayak seperti besi. Besi kayak ada dua macam, ada hematit sama magnetit. Terus ada mangan, krom, nikel, molybdenum, vanadium, terus tungsten sama kobalt. Terus ada yang logam non besi utama kayak seperti tembaga, atau tembaga juga ada dua, ada kalpo apa kalkopirit sama kalkosit. Terus ada aluminium
aluminium kayak bauksit. Nah, terus ada lagi yang namanya tibal sama seng juga. Terus ada lagi yang namanya logam mulia logam mulia kayak emas, perak, platinum, elemen elemen tanah jarang, gitu-gitu pokoknya. Terus untuk yang terakhir kayaknya ada yang namanya sumber daya non logam. Jadi kayak memiliki bahan konstruksi kayak seperti pasir, kerikil, terus batu kapur, granit, basal, dan ya batu pasir gitu-gitu. Terus ada yang namanya evaporit dan industri kimia. Kayak semacam garam batu, terus gipsum, terus kalsium dan borat, fluorid. Terus ada yang namanya mineral industri kayak seperti mika, barit, terus kolin atau tanah liat. Terus ada yang namanya diatomit kayaknya. Nah, yang terakhir kayaknya ada yang namanya batu permata dan abrasif. Kayak seperti berlian, ruby, safir, terus zamrud, garnet dan korudum gitu. Nah, jadi saya akan menjelaskan lagi kayak asal usulnya dan proses geologi pembentukannya. Jadi ada proses beku atau bisa dibilang magnetik. Jadi memiliki macam-macam proses kayak pengendapan kristal awal mungkin ya. Jadi mineral berat yang mengendap di dasar intrusi magma saat pendinginan. Terus ada yang namanya lagi pegmatif. Nah, jadi pegmatif itu kayak batuan beku yang berbutir sangat keras yang memusatkan elemen langka kayak seperti lithium atau beryllium. Terus ada lagi yang namanya batu permata. Terus ada lagi prosesnya kayak proses beku kayak larutan sisa. Nah, larutan sisa magnetik. Jadi fluida kayak logam dan silika yang memindahkan dan mengendapkan logam di batuan sekitar. Nah, terus ada lagi yang namanya proses hidrotermal. Nah, jadi proses hidrotermal itu atau fluida panas dia itu memiliki macam-macam proses. Ada metamorfisme kontak kayak bisa disebut atau bisa disebut kayak larutan panas yang mengganti batuan. Terus yang sering sering batu kapur gitu pokoknya yang menjadi badan biji besar kayak seperti besi, terus tungsten, terus tembaga, timbal, seng dan perak. Nah, terus ada lagi yang proses yang namanya urat hidrotermal yang berisi itu kayak pengisian rekahan dan patahan oleh kuarsa yang dan sulfida logam gitu kayak seperti emas, perak, timbal, terus seng, timah, merkuri dan tembaga. Terus ada ya proses lagi yang namanya eh, endapan. Jadi sebaran luas sulfida dengan kadar rendah kayak seperti tembaga, molybdenum, terus ada serat-serat emas ataupun perak eh, kayak dan di sekitar gitu loh, di sekitar Pluton pokoknya setahu saya. Baik, terus ada yang namanya kriteria kelayakan sumber daya dan cadangan. Jadi untuk sumber daya itu kayak total potensi geologi mungkin kayak termasuk yang hipnotetis, terus spekulatif, terus ada yang terbukti sama yang terbukti. Terus ada lagi yang namanya cadangan. Nah, cadangan kayak bagian yang ditemukan gitulah pokoknya yang secara legal dan ekonomis. Baik, terus ada yang namanya keberlanjutan. Ada terbarukan dan tak terbarukan. Jadi untuk terbarukan itu kayak diisi ulang pada skala waktu manusia, seperti air yang sebagian panas bumi di sistem yang tertentu,
hidro, terus pasang surut. Nah, terus ada lagi yang namanya energi surya atau angin yang terbarukan secara fisik, tetapi infrastrukturnya bergantung pada mineral geologi. Terus ada lagi yang namanya tidak ter Nah, tadi kan terbarukan, sekarang ada yang tak terbarukan. Jadi yang tak terbarukan itu terbentuknya pada skala waktu geologis, kayak sekitar jutaan tahun, dan diekstraksi jauh lebih cepat daripada pembentukan seperti batu bara, minyak, gas, uranium, mayoritas logam pokoknya. Terus ada lagi parameter energi dan efisiensi, yang mungkin kayak ada yang namanya termodinamika yang memiliki dua hukum. Hukum satu kayak seperti energi kekal, terus dia energi kekal gitu-gitu. Terus ada hukum dua yang kayak munculnya kehilangan seperti panas yang terbuang pokoknya. Terus ada lagi yang namanya ekstraksi dan teknologi. Jadi pertambangan terbuka atau bisa disebut open pit yang mengangkat batuan penutupan skala besar. Nah, ini itu sangat cocok untuk endapan yang dangkal dan bervolume besar kayak seperti tembaga, porfiri, terus batu kapur dan boksit. Terus ada yang namanya string mining. Jadi kayak string mining kayak penyingkiran lapisan di daerah yang luas. Kayak seperti umumnya itu untuk batu bara dekat permukaan lah. Terus ada lagi yang namanya tambang bawah tanah. Jadi porosnya vertikal atau drift horizontal yang diperlukan ventilasi, terus ada dewettering, terus yang penyangga dinding itu. Tapi sangat beresiko ya itu yang dan inisiatif energi. Kan ada dampak lingkungan dan keselamatan ya. Jadi memiliki macam-macam ya, kayak degradasi lahan dan habitat, terus kayak penyingkiran tanah, penutup, perubahan bentang alam, dan sedimentasi. Terus ada yang untuk keselamatannya kayak runtuhan dinding tambang, gas, debu, terus kebutuhan ventilasi dan prosedur. Baik, jadi saya akan lanjut dengan yang kedua, ada yang namanya tembaga dan pertumbuhan cadangan. Pada tahun 1900, tembaga hanya dapat ditambang dengan keuntungan kayak jika konsentrasinya dalam biji melebihi 5%. Jadi pada awal 1980-an, tingkat keuntungan ini sangat menjadi 0,5%. Cadangan tembaga dunia yang dapat dipulihkan meningkat menjadi setengah miliar ton. Sejak saat itu juga dunia telah mengonsumsi sekitar 150 juta ton tembaga. Tetapi penerapan daur ulang kayak seperti yang sekarang menyediakan tembaga ini hampir sama banyaknya bagi Amerika Serikat yang dibandingkan penambang langsung. Pengenalan substitusi ini kayak seperti kabel syarat optik pokoknya. Dan penemuan cadang baru justru meningkatkan cadangan tembaga dunia dengan 657 ton. Terus pada tahun 2001, pasar dan cadangan mineral bersifat fluktuatif dan tidak menentu. Menentu dengan cadangan umumnya menyusut seiring dengan penurunan proses pasar yang membengkak seiring dengan kenaikan harga. Terus yang paling sering disebabkan oleh spekulatif itu kayak ada dua, kayak investor dan terus ada kekurangan serta kelebihan pasukan sementara.
Nah, terus ada lagi yang namanya minyak gas alam. Terus jadi perdebatan mereka ini cukup berdebat untuk sengit perdebatan sengit terjadi antara para ekonomi yang yang percaya bahwa persediaan minyak bumi baru yang melimpah terus masih dapat ditemukan, dan banyak ahli geologi sumber daya yang memperingatkan bahwa sebagian besar wilayah yang mengandung minyak baru telah dieksplorasi dan eksplorasi. Terus kita itu dapat mengetahui secara pasti bahwa eksplorasi global dan mengalami puncak produksi eh, minyak bumi global. Nah, tapi ini kemungkinan besar para ahli tersebut kayak eh, geologi itu kayak mengetahui yang tidak diketahui banyak pembisnis yang lebih optimis. Mungkin ada faktor-faktor geologi yang bertanggung jawab kayak terciptanya cadangan-cadangan minyak bumi yang akan istimewa dan sangat membatasi peluang terbentuknya minyak gas dalam kondisi alami. Jadi untuk asal usulnya, jadi asal usul minyak bumi atau minyak ya pokoknya bisa disebut. Nah, dia ini berbeda-beda secara signifikan dari asal usul batu bara. Jadi ada rawa pesisir, bayangan air laut itu pesisir yang terang benderang atau laguna tropis berkilau berwarna hijau, terus mudah mudah dengan bentuk kehidupan mikroskopis yang tersubstansi pada plankton, terus foramine mine minifera. Nah, pokoknya yang lain-lainnya gitu. Untuk bentuk kehidupan ya dia itu akan berkembang terus menerus di perairan yang kaya akan nutrisi dan arus laut yang naik dan sungai-sungai yang masuk ke laut di dekatnya. Untuk perairan pesisir yang akan plankton laut adalah kayak bisa dibilang hutan hujan di lautan. Seperti di daratan, makanan yang jaring terutama bergantung pada fotosintesis. Terus ada penangkapan energi matahari dalam pembentukan jaringan hidup atau kayak bahan organik mati yang terbuang dari hutan hujan terapung ini dapat itu membusuk di bawah air, sama seperti kayak mudah halnya di daratan juga. Namun sebagian juga akan mengendap di dasar laut, tempatnya di kayak sedimen terakumulasi dan menjadi tertutup di suatu penguburan yang dangkal dan minim oksigen. Terus di sini tuh kayak minyak itu baru lahir. Terus tidak semua garis pantai itu kayak memiliki kondisi optimal yang mengkonsentrasi bahan organik mati dengan cara ini. Nah, terus ada lagi kayak arus sungai itu kayak biasanya menyapu puing-puing yang menyebarkan melintasi dasar laut yang lebih dalam di lepas pantai. Untuk jenisnya itu ada macam kayak jenis tertentu, namun kayak di cekungan laut pesisir, nutrisari dapat menjadi sangat terkonsentrasi. Terus cekungan kayak yang dipisahkan itu dari lautan yang lebih luas dengan punggungan bawah yang landai yang bisa disebut dengan eh, ambang laut. Terus ada lagi materi yang namanya es mudah terbakar atau endapan gas hidrat, solusi untuk kekurangan energi atau penyumbangan utama pemanasan global. Jadi
kristal, ada yang kristal es. Kristal es ini kayak ditemukan di lingkungan ekstrim, terutama lapisan es abadi di wilayah eh, kutub di dasar laut dalam. Jika dinyalakan sepotong es hidrat gas akan terbakar dengan api merah. Nah, api merah. Terus setelah itu jumlah hidrat gas di dalam laut sangat mencenggang meskipun perkiraan sumber daya hidrat gas bervariasi. Tampaknya terdapat kayak setidaknya itu kayak 2 kali lipat jumlah bahan bakar potensial yang terikat dalam hidrat gas yang dibandingkan dengan gabungan seluruh minyak bumi dan batu bara. Terus ada eksploitasi. Eksploitasi itu kayak deposit hidrat gas secara komersial yang menghadirkan eh, menghadirkan eh, tantangan yang cukup besar. Tapi sebagian besar deposit berada dalam bentuk lensa yang membentuk di sedimen di dasar laut di bawah kedalaman 1 km atau lebih. Nah, di sana hidrat gas stabil karena suhu dingin dan tekanan tinggi. Eh, Jika tekanan dikurangi atau zat yang dipanaskan, ia menjadi tidak stabil dan gas akan keluar. Menambang apapun yang kedalamannya ini sulit, tetapi yaitu kayak mencoba menghilangkan zat es dari sedimen dan membawa ke permukaannya tanpa kehilangan metana yang merupakan masalah teknologi yang ekstrim. Terus ada kayak hidrat. Terus hidrat ini kayak gas dapat memperparah panasan global secara signifikan metana seperti karbon dioksida. Terus ada kayak merupakan gas rumah kaca, namun tidak seperti CO2. Metana hanya akan bertahan di atmosfer selama sekitar 10 tahun. Namun metana bereaksi dengan oksigen yang di atmosfer dan menghasilkan CO2 yang akan tetap berada di atmosfer tanpa batas waktu. Nah, volume metana yang yang signifikan dapat dilepaskan jika sedimen hidrat gas terganggu oleh longsor bawah laut ataupun lainnya. Terus ada mereka itu kayak dilepaskan jika lautannya menghangat gitu. Tetapi ya cuma sedikit saja. Terus mungkin ada materi lagi yang namanya pengganti, daur ulang, dan konversasi. Jadi aluminium, ada yang namanya aluminium yang menggantikan bahan bakar fosil yang lebih mahal. Tembaga dalam banyak penggunaan listrik, terutama pada eh, saluran ini, saluran transmisi. Serat kaca yang menggantikan tembaga untuk saluran telepon. Aluminium sebagian besar itu telah menggantikan baja berlapis timah untuk wadah minuman. Penggunaan kapas dan wol dapat meningkat dan menggantikan polyester. Dan serat sintetis berbasis minyak bumi lainnya pada pakaian. Namun, pengganti yang cocok tampaknya tidak mungkin bagi sebagian orang sumber daya. Terus ada kayak yang belum ada yang dikembangkan yang menggantikan baja di jembatan atau merkuri dalam termometer. Meskipun termometer elektronik semakin banyak digunakan, terus kobalt sangat penting untuk ketahanan yang kuat. Magnet permanen meskipun dapat membantu memperpanjang umur yang persediaan kayak sumber daya mereka itu tidak tersedia
untuk banyak untuk tersedia yang lain-lainnya gitu loh pokoknya. Terus ada yang namanya daur ulang. Daur ulang itu kayak membantu menambah pasokan kayak beberapa sumber daya seperti aluminium, emas, perak, terus plastik dan kaca. Tidak ada sumber daya kayak gitu-gitu. Nah, tetapi terus kayak namun gitu, bahkan setengah dari pasokannya berasal dari daun ulang. Daur ulang. Meningkatnya daur ulang sukarela dari masyarakat dan reklamasi sampah perkotaan dapat meningkat persentasi ini. Baik, jadi saya akan melanjutkan dari yang tadi es muda terbakar itu, mulai dari serpih minyak. Untuk serpi minyak, jadi serpi minyak ini merupakan serpi berwarna hitam atau kayak mengandung kayak warna coklat yang kandungan di dalamnya itu kayak organik yang padat yang tinggi gitu, dari mana minyak dapat diekstraksi melalui penguling gitu. Terus serpi minyak paling terkenal di Amerika, eh kayak apa ya, paling terkenal di Amerika itu kayak formasi Green River yang mencakup lebih dari 40.000 km persegi di Colorado, Wyoming, dan Utah. Dengan endapan setebal hingga 650 meter, serpi minyak ini yang mengandung banyak fosil kerangka ikan terbentuk dari lumpur yang terendapkan di dasar danau-danau Eocene yang besar dan dangkal. Bahan organik tersebut dari alga dan organisme yang lain organisme lain yang hidup di danau. Terus ada formasi Green River yang mengandung lebih dari 400 miliar barel minyak di lapisan batuan kaya yang menghasilkan lebih dari 25 galon minyak per ton batuan. Sebanyak 1.400 miliar barel minyak lainnya terdapat di lapisan batuan yang berkadar rendah yang menghasilkan 100 hingga 25 galon per ton, yang diperkirakan 300 hingga 600 miliar barel minyak dapat diperoleh. Terus serpih minyak. Jadi untuk serpi minyak dengan kadar relatif rendah di Montana yang mengandung 180 miliar barel minyak yang dapat dipulihkan dalam bentuk serpi yang seharusnya ekonomis untuk ditambang karena kandungan vanadium, nikel, dan seng yang tinggi. Nah, terus oleh karena itu, serpi minyak ini berpotensi memasok minyak dalam jumlah besar di masa depan seiring menipisnya cadangan minyak eh, bumi cair kita. Terus log dan memeriksa dengan perhitungan Geiger. eh, eh, Terus ada kayak beberapa dist, apa disit dis, distilasi yang mengekstrak minyak terus serpi. Tetapi harga minyak saat ini itu kayak membuat minyak serpi tidak ekonomis. Kenaikan harga minyak yang besar dapat memungkinkan produksi minyak serpi skala besar di masa yang mendatang. Penambangan serpi minyak dapat menimbulkan masalah lingkungan selama proses distilasi. Serpi mengembang sehingga menimbulkan masalah ruang. Terus serpi tersebut membekas dan dapat kayak ditimbun di lembah dan dipadatkan. Tetapi reklamasi lahan akan merepotkan. Air dalam jumlah besar dibutuhkan baik untuk distilasi maupun reklamasi.
dan pasokan air selalu menjadi masalah di wilayah Amerika Barat yang gersang. Terus ada teknik pemosesan, kayak pemosesan baru yang mengekstraksi minyak di tempatnya tanpa mengangkat serpih ke permukaan. Pada akhirnya dapat membantu memecahkan beberapa masalah dan menurunkan kebutuhan air. Membakar serpih minyak yang retak dapat dilakukan penggalian tanah yang besar. Terus ada kayak panas yang memisah sebagian besar minyak dari batuan. Minyak dapat dikumpulkan eh, dalam bentuk cair atau namun kebakaran akan sulit dikendalikan dan akan mempengaruhi muka air tanah. Usulan yang melibatkan pemanasan serpih dengan gelombang radio atau gelombang mikro yang memisahkan minyak cair dari batuan. Terus tetapi dia menggunakan kedua teknik tersebut, sejumlah besar serpih yang harus dihilangkan terlebih dahulu. Terus ada yang namanya uranium. Jadi uranium itu yang menggerakkan reaktor nuklir. Terdapat sebagai oksidasi uranium hitam yang ditemukan di urat hidrotermal atau lebih umum di Amerika Serikat sebagai karnotit kuning. Oksidasi kompleks yang terhidrasi ditemukan sebagai inkrustasi pada batuan sedimen air tanah dengan mudah mengangkut uraian teroksidasi yang sangat mudah larut. Terus bahan organik memproduksi uranium yang membuat relatif tidak larut sehingga uranium mengendap bersama bahan organik. Terus sebagian besar uranium itu mudah diperoleh di Amerika Serikat. Ditemukan dalam batuan pasir di New Mexico, Utah, Florida, dan Wyoming. Yang sebagian lagi dalam kayu yang hampir membantu pada saat kejayaan uranium, mungkin pada tahun 1950-an. Para penambang dari negara-negara barat mencari biji yang membantu kayak memeriksa dengan perhitungan Geiger. Mungkin ada beberapa kayak log individu berisi uranium senilai puluhan ribuan dolar. Terus ada beberapa batang kayu yang membantu mengandung begitu banyak uraian sehingga berbahaya untuk disimpan sebagai souvenir. Baik, jadi saya akan untuk pengguna utama uranium saat ini adalah menyediakan daya bagi reaktor nuklir pembangkit listrik. Meskipun uranium yang juga digunakan ini untuk membuat puluhan ribu hulu ledak nuklir selama Perang Dingin, beberapa kapal angkatan laut menggunakan uraian untuk menggerakkan mesin nuklir di kapal. Tetapi kekhawatiran tentang kecelakaan dan polusi radioaktif yang sangat membatasi perluasan moda transportasi ini. Saat ini, reaktor nuklir menghasilkan 10% dari kebutuhan energi Amerika Serikat. Prancis adalah negara industri yang paling bergantung pada tenaga nuklir, yang menghasilkan 75% nuklir. Agar berguna dalam reaktor nuklir, mineral uranium harus diproses untuk memekat isotop uranium 235
U yang tidak stabil, terus bahan bakar reaktor eh, utama yang seperti kita lihat kayak jauh lebih sedikit daripada bentuk uranium yang stabil. Hanya 0,7% dari massa uranium alami mengandung 235 U. Permunian biji uranium untuk mengonsentrasi 235 U yang membutuhkan energi logam dan sumber daya lainnya yang cukup besar. Hal ini berkontribusi pada tingkat ROI tenaga nuklir yang relatif moderat sekitar 4,5. Secara keseluruhan, eh, sekitar 65.000 ton biji uranium harus diproduksi setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan 430 reaktor nuklir dunia yang memasuk sekitar 7% total kebutuhan energi dunia. Bom nuklir membutuhkan konsentrasi 235 U yang jauh lebih tinggi daripada reaktor sekitar 300 lipat. Oleh karena itu, bom membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk diproduksi. Penggalian sumber daya untuk pemrograman senjata nuklir telah sangat besar di masa lalu dari tahun 1940 hingga tahun 1996. Sekitar 11% dari seluruh pengeluaran federal yang mulai dari 30% dari seluruh pengeluaran militer di Amerika Serikat yang dialokasikan untuk pemrograman senjata nuklir sebesar 16 triliun US dollar. Bekas Uni Soviet mungkin telah intervensi lebih besar dari dalam pengembangan senjata nuklir. Setelah diproses, 235U dimasukkan ke dalam batang bahan bakar yang dimasukkan ke dalam inti reaktor. Inti reaktor terdiri dari bejana penahan atau reservoir yang dilapisi baja dan beton untuk melindungi orang luar dari radiasi berbahaya. Bejana tersebut diisi dengan fluida yang disebut moderator, yang biasanya air. Jadi setiap batang bahan bakar berukuran yang berkira-kira sebesar mobil, tetapi karena berat atau bahannya penyusunnya yang lebih tinggi. Terus beratnya sekitar 65.000 ton. Bahan bakar batang bahan bakar ini mengandung sekitar 2 hingga 3% 235 U, atau kayak sebagian besar uraian adalah 238 U yang tidak berbahaya. Tetapi ini mencakup memulai reaksi berantai di antara banyak batang bahan bakar yang terbenam dalam moderator. Terus ada yang namanya tenaga panas bumi. Jadi di Amerika Serikat terdapat energi setara panas 1.000 triliun ton batu bara, cukup untuk memenuhi kebutuhan negara selama 100.000 tahun. Namun energi ini terlalu sebar untuk dapat dieksploitasi yang dimanapun kecuali di beberapa tempat. Diperlukan
memerlukan area seluas lapangan sepak bola untuk menyediakan energi panas yang dibutuhkan untuk menyalakan satu bola lampu yang berdaya 60 watt dan efisiensi tinggi 20%. Daya itu tidak cukup untuk digunakan secara praktis. Untungnya terdapat area batuan yang luar biasa panas dan jenuh air di sekitar Pluton muda yang mendingin dan area vulkanik yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan energi. Suhu kerak di area berkekuatan tinggi ini sangat mencapai 350 derajat Celcius atau lebih pada kedalaman ini hingga 3 kilometer. Cukup untuk mengubah air tanah menjadi uap jika dipompa hingga ke permukaan. Uap yang kemudian dapat disalurkan ke turbin untuk menghasilkan listrik. Jika air tanah panas terdapat di akuifer terkekang, itu lebih baik air tanah hanya membutuhkan sedikit jika ada upaya untuk ekstraksi karena tekanan fluida yang tinggi mendorong ke permukaan melalui lubang bor. Pembangkitan listrik tenaga panas yang tersebar di dunia berada di geyser di Coast Range, terus di California Utara. Fasilitas berkapasitas 1000 megawatt ini menyediakan kebutuhan energi untuk 1 juta orang meskipun tingkat produktivitas sering menurun sejak tahun 1980 yang menggarisbawahi bahwa energi panas bumi merupakan sumber daya yang agak rapuh. Alasan terpentingnya adalah pemasukan air ditarik lebih cepat daripada kemampuan alam untuk mengisi kembali dan memanaskan kembali. Air merupakan pembawa energi panas alami yang sangat baik. Batuan kering bertindak sebagai isolator atau konduktor panas yang lambat. Air kering bertindak sebagai isolator atau konduktor panas yang lambat. Air dapat disuntikkan ke dalam batuan panas dan kering, dan rekahan buatan pada batuan ini dapat menciptakan ruang reservoir untuk volume air yang cukup besar. Namun hal itu kayak membutuhkan energi dan mengalihkan air seringkali dari kebutuhan yang lebih mendesak dari tempat lain. Hal ini menggagalkan tujuan pengembangan energi tenaga panas bumi dengan cara ini. Bahkan di tempat-tempat di mana air didaur ulang untuk memompa langsung kembali ke bumi setelah melewati turbin, biaya pengoperasian pembangkit listrik tenaga panas bumi bisa sangat tinggi. Stasiun panas bumi biasa mungkin diharapkan beroperasi dengan keuntungan hanya dalam beberapa dekade, paling lama beberapa abad. Di beberapa daerah vulkanik aktif seperti gunung berapi Kilauea di Pulau Hawaii dan Krafla di Islandia. Intrusi magma dangkal yang sering terjadi akan memulihkan panas kerak bumi dan masuknya air mungkin cukup untuk menjamin sumber daya yang tahan lama. Namun letusan
Gunung berapi akan dengan mudah menghancurkan pembangkit listrik dan pengembangan sumber daya energi. Terus ada lagi materi selanjutnya yang namanya sumber daya logam. Untuk masyarakat industri yang berdiri di atas dua kaki atau satu kaki terbuat dari fosil bahan bakar, yang lainnya dari logam. Sementara peradaban selalu memiliki akses terhadap bangunan dasar, dan akan selalu demikian produksi logam berkualitas tinggi, berkekuatan tinggi, dan eksploitasi bahan bakar fosil zaman kita menonjol dalam segala hal sejarah manusia. Pencarian logam yang berhasil bergantung pada penemuan biji yang merupakan bahan-bahan alami yang dapat dimanfaatkan secara menguntungkan tambang. Pentingnya menyadari bahwa konsentrasi dalam harus lebih besar, biasanya kayak jauh lebih besar daripada kelimpahan kerak yang rata-ratanya untuk menjadi biji yang potensial. Logam harus terkonsentrasi di tempat tertentu dalam jumlah besar, jumlah yang cukup untuk menjadi badan biji yang layak. Terus ambil emas yang di air laut, terus kayak bisa menjadi sangat kaya dan bisa mengekstraksi fraksi emas di air laut, karena ada lebih dari 1011 troy ounce emas yang sekitar nilainya itu 52 triliun US dollar di dunia lautan. Terus banyak sekali kayak jenis-jenis proses geologinya yang dapat mengakumulasi biji, mulai dari pelapukan dan sedimen hingga pengendapan biji. Kristal, terus ada yang namanya kristal. Nah, yang kristal kayak kristal di dalam ruang magma itu kayak bisa mensurvei kemungkinan itu kayak mulai dari interior bumi hingga permukaan. eh, Pokoknya kayak di halaman-halaman berikutnya. Dalam kasus perlu dicatat bahwa orang-orang yang menambang biji jauh sebelum kita itu dapat memahami kayak bagaimana mereka terbentuk. Nah, kayak bidang geologi, ekonomi berkembang sebagian besar untuk mempelajari asal usul endapan biji eh, dan memperluas kemampuan kita untuk menemukan dan mengembangkan cadangan baru yang lebih mudah. Terus ada lagi yang namanya biji yang terbentuk dari proses pembukuan, mulai dari pengendapan kristal. Jadi pengendapan kristal itu kayak terjadi ketika mineral-mineral yang terbentuk awal mengkristal dan mengendapan di dasar tubuh magma yang mendingin. Untuk proses ini tuh dijelaskan pada bagian diferensi di bab 11 ya, yang dimana logam kromium itu berasal dari biji kromit di dekat dasar seal, dan instruksi lainnya sebagian besar dunia. Kromium dan platinum itu berasal dari instruksi tunggal, yaitu instruksi besar kompleks Bushveld di Afrika Selatan, tepatnya di Montana, yang terdapat kompleks yang besar. Terus ada lagi yang namanya kayak ambang perkabium yang disebut juga kompleks Stillwater mengandung endapan serupa tetapi dengan kadar lebih rendah dari kedua logam. Terus ada lagi yang namanya hidrotermal fluida. Terus ada urat hidrotermal. Jadi udah gitu aja. Terus ada yang lanjut ke materi selanjutnya kayak kayak biji yang terbentuk oleh pemrosesnya kayak precipitation
Presipitasi kimia dalam lapisan merupakan asal muasal yang paling umum untuk biji besi dan mangan. Untuk beberapa biji tembaga terbentuk di biji besi yang terpilih biasanya terdiri dari lapisan-lapisan mineral besi dan rinjang yang berselang-seling terbentuknya sebagai endapan. Terus ada batuan beku banyak di bagian selama Prakambrium, tampaknya di cekungan dangkal. Dangkalnya terisi air. Terus lipatan, patahan, metamorfisme, dan larutan selanjutnya telah menghancurkan banyak fitur asli biji, sehingga asal usul biji itu sulit untuk ditafsirkan, dan airnya itu juga mungkin telah baik kayak segar maupun laut gitulah, dan besi tersebut mungkin berasal dari aktivitas vulkanik atau pelapukan yang mendalam di benua sekitarnya. Terus ada yang namanya endapan pleasure. Endapan pleasure itu yang di dalamnya terdapat aliran sungai yang mengandung endapan berat butiran sedimen di palang sungai. Dijelaskan pada bab 16. Gelombang aksi juga dapat membentuk pleasure di pantai. Pleasure itu termasuk emas, bongkahan dan debu, platinum, air, berlian, dan batu permata lainnya, serta kerikil atau butiran pasir yang sudah yang pokoknya yang kayak terdiri dari batuan berat, oksida titanium dan timah. Terus ada endapan biji akibat konsentrasi akibat pelapukan adalah udah dijelaskan dalam pada bab 12. Aluminium atau kayak bauksit terbentuk melalui pelapukan di iklim tropis. Untuk jenis sendiri, jenis konsentrasi lainnya akibat pelapukan adalah pengayaan supergen pada endapan biji yang tersebar melalui pengayaan supergen biji terbakar kadar rendah dengan kadar 0,3% saja. Dalam batuan dapat diekstraksikan, diperkaya hingga kadar tembaga 1% yang dapat ditambang mineral biji utama dalam endapan tembaga yang tersebar adalah kalkopirit, senyawa sulfida tembaga besi yang mengandung sekitar 35% tembaga. Di dekat permukaan bumi, air yang mengalir ke bawah dapat melarutkan tembaga dan sulfur dari bijinya, di mana dapat meninggalkan besi di belakang atau di bawah air. Baik, jadi saya ingin meringkas dari semua isi chapternya. Jadi kebanyakan orang berinteraksi dengan bumi terutama melalui interaksi mereka dengan sumber daya geologi, tanah, air, logam, dan non-logam, dan bahan bakar yang sebagian besar tidak dapat diperbarui dan terbentuk dalam kondisi alam tertentu dan sementara. Terus, batu bara, minyak bumi, dan gas alam adalah bahan bakar fosil yang merupakan sumber energi utama di dunia modern. Mereka juga penting dalam aplikasi non-energi seperti pembentukan pupuk, baja, dan banyak produk lainnya. Sumber daya ini dasarnya adalah energi matahari kuno yang dibuka oleh pembangkitan listrik setelah penambangan atau pengeboran. Lapisan batu bara terjadi di daerah rawa dan paya kuno dan berasal dari akumulasi materi tanaman berbasis daratan yang mati. Minyak atau bisa disebut petroleum dan gas alam berasal dari pengaturan laut dekat pantai tertentu.
tempat organisasi mati, mikroskopis, terus mengambang terakumulasi. Nah, ada lagi batu bara dan minyak, itu keduanya itu membutuhkan panas dan penguburan untuk berkembang. Minyak dan gas juga perlu disegel ke dalam reservoir saat mereka meresap ke permukaan, anti-clean, patahan, dan perangkap struktural lainnya yang menyediakan tutup ini. Terus ada lagi yang namanya cadangan. Cadangan ada yang diketahui dapat diekstraksi secara legal dan ekonomis. Saat ini pasokan jangka pendek sumber daya yang mencakup cadangan serta endapan lainnya yang diketahui dan belum ditemukan yang mungkin dapat diekstraksi secara ekonomis di masa yang akan mendatang. Ada bukit bahwa cadangan minyak bumi sekitar eh, sekit, ham, apa, bumi dunia hampir habis secara kritis, mengingatkannya tinggi tingkat permintaan. Ini akan memaksa dunia untuk mencari alternatif energi, termasuk pembakaran lebih banyak batu bara dan peningkatan pengembangan tenaga nuklir. Baik, saya akan tutup. Mohon maaf sebesar-besarnya jika saya ada salah kata dan kekurangan dalam menjelaskan segala segala isi chapter 21 ini. Saya Raja Rex Hakim dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.